Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan bab pendahuluan. Kali ini kita akan masuk ke konsep garis lurus. Di video sebelumnya kita sudah bahas konsep koordinat kartesius. Kalau kita gambarkan, ini adalah sumbu X, sumbu Y. Kalau ada sekumpulan titik, kemudian kita gambarkan dalam sistem koordinat sedemikian rupa sehingga titik itu sambung menyambung membentuk garis lurus, maka disebutlah garis lurus, ya. Jadi boleh dikatakan garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang sambung menyambung membentuk garis lurus. Kalau saya gambarkan, misalkan begini. Nah, ini adalah contoh garis lurus. Nah, terkait dengan garis lurus, kita definisikan gradien atau kemiringan. Jadi setiap garis secara umum itu akan punya gradien. Kalau kita ikuti misalkan contoh gambar di sini, ya, ini akan ada garis yang kalau diikuti dari kiri ke kanan ini menanjak, ada juga nanti garis yang kalau diikuti dari kiri ke kanan menurun, atau juga mungkin ada yang datar atau vertikal. Ya, secara umum dia akan punya gradien. Nah, kemiringannya didefinisikannya sebagai berikut. Jadi kalau misalnya saya ambil dua titik di dalam garis, ada titik X1, Y1 dan ada titik di sini X2, Y2. Kemudian kita buatkan sedemikian rupa membentuk sebuah segitiga ini, ya. Kita buatkan ini ada sebuah segitiga, siku-siku. Nah, panjang ini itu kan tentu saja X2 dikurang X1, ya, atau kita sebut dengan delta X. Dan tingginya ini kita sebut sebagai delta Y. Nah, gradien itu didefinisikan sebagai perbandingan delta Y dan delta X, atau perbandingan panjang sisi bagian tegak dengan sisi datarnya, ya. Nah, delta Y tentu saja tinggal Y2 dikurang apa? Y1, ya, dari gambar. Y2 dikurangi Y1. Sementara delta X adalah X2 kurang X1. Nah, tentu saja definisi ini mensyaratkan bahwa delta X tidak boleh 0, kan, ya? Ingat, penyebut tidak boleh 0. Maka berarti di sini syaratnya bahwa X1 tidak sama dengan X2. Bagaimana kalau X1 sama dengan X2? Kalau X1 sama dengan X2 berarti dia akan berupa garis vertikal, garis tegak. Jadi kita tidak mendefinisikan kemiringan untuk garis tegak. Jadi garis vertikal atau garis tegak, gradiennya tidak didefinisikan. Nah, kalau Y1 dengan Y2 boleh sama, ya. Kalau seandainya Y1 sama dengan Y2 berarti dia akan berupa garis yang datar. Dan kalau Y1 sama dengan Y2 berarti gradiennya 0. Jadi garis mendatar akan punya gradien yang 0, ya. Punya gradien tapi 0. Garis vertikal gradiennya tidak didefinisikan. Nah, kalau kita lihat dari besaran Y1 dan Y2, ya, kan boleh jadi nanti Y2 lebih besar daripada Y1. Kalau Y2 lebih besar daripada Y1 berarti lebih atas, tinggi, maka akan positif. Jadi kalau kemiringannya seperti ini menanjak ke kanan, maka dia memiliki gradien yang positif. Tetapi kalau misalnya Y2 lebih kecil daripada Y1, berarti posisi Y2 lebih rendah daripada Y1, maka garisnya akan ke arah bawah sini.
turun. Maka gradiennya akan negatif karena Y1 lebih besar gitu kan ya. Gradiennya akan negatif. Sementara kalau X2 dengan X1 ya X2 lebih besar daripada X1 ya. Oke, ya jadi gradien bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Positif kalau menanjak, negatif kalau turun, nol kalau datar. Ya. Sementara yang vertikal kita tidak definisikan. Nah, kalau kemudian kita ambil titik sebarang di dalam garis, misalnya di sini ada titik X, Y. X, Y. Maka sebenarnya gradien juga boleh kita ambil dengan cara sisi datarnya dilanjutkan ke sini. Dan ini sisi tegaknya. Jadi sisi tegaknya ini menjadi Y dikurangi dengan Y1. Dan panjang sisi datarnya ini menjadi apa? Menjadi X dikurangi dengan X1. Maka gradien juga boleh kita tuliskan M Y dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X dikurangi dengan X1. Kalau kemudian kita samakan dengan ini kan boleh saja ini sama dengan apa? Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Nah, karena kita bisa melibatkan titik-titik X yang sebarang, ya, maka kemudian kita bisa menentukan nilai Y-nya. Jadi kalau kita sudah mengetahui gradiennya, sudah tahu gradiennya, kemudian kita masukkan nilai X sebarang, maka kita akan mendapatkan nilainya. Nah, ungkapan ini kemudian disebut sebagai persamaan garis. Jadi kalau saya beri judul ini, persamaan garis. Ya, ini ya kita bisa ungkapkan dalam ungkapan seperti ini. Tinggal nanti masukkan X sebarang berapa saja ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa ungkapkan, kalau kita turunkan, ini kan berarti Y dikurangi Y1, boleh kita tulis sama dengan apa? M dikalikan dengan X dikurangi dengan X1. Atau kalau kita ingin lanjutkan, ini berarti boleh M dikalikan dengan X dikurang M dikalikan dengan X1, kemudian Y1 nya kita pindahkan ke kanan, berarti plus Y1. Ini Y. Nah, X1 dan Y1 ini sudah diketahui. Jadi kalau M nya juga diketahui, maka ini tidak lain adalah suatu konstanta. Jadi min mx1 plus y1 adalah konstanta. Maka kita bisa tulis y sama dengan mx ditambah dengan c. Ya, jadi ini kita anggap suatu konstanta c. Positif misalnya ya. Di mana c-nya adalah min mx1 plus y1. Jadi persamaan garis juga boleh diungkapkan oleh ungkapan ini. Ya, ini ungkapan pertama, ini ungkapan yang kedua. Boleh juga kalau misalnya kita perumus lagi. Ya. Jadi kalau kemudian ini kita pindahkan ke ruas kiri semua, jadi Y min Y1 tadi kan ya. Kemudian MX kita pindahkan ke kiri, berarti apa? Minus M dikalikan dengan X minus M X1 ya. Nah, gitu ya. Sama dengan 0 kan itu ya. Dari sini ya.
Atau katakan min mx plus y, kemudian min y1 min mx1 sama dengan 0. Ini kan konstanta, ya. Ini juga y1 min y1 plus mx1 juga konstanta. Nah, tentu saja konstanta yang berbeda, ya. Maka dari sini kita boleh bentuk menjadi, katakan ini, koefisien x adalah a, kemudian koefisien y-nya misalnya b, kemudian satu lagi konstanta yang ini misalnya c sama dengan 0. Jadi kita boleh juga menyatakan garis dengan ungkapan seperti ini. Jadi garis atau persamaan garis bisa kita ungkapkan dalam bentuk seperti ini. Untuk mencarinya boleh dengan cara seperti nomor 2, boleh juga dengan cara seperti nomor 3. Kita lihat contoh, misalnya kita ingin menentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,2 dan titik B min 5,6. Nah, di dalam hal ini kita sudah mengetahui dua titik langsung. Nah, kalau dua titik sudah diketahui langsung, maka kita mendapatkan persamaan garisnya boleh menggunakan rumusan nomor 1. Ya. Kita gunakan y min y1 dibagi dengan x min x1 sama saja dengan y2 min y1 dibagi dengan x2 min x1. Berarti y dikurangi, ini kan katakan ini x1, y1 ya. Ini adalah x2, y2. Berarti y1-nya adalah 2. Y dikurangi 2 dibagi dengan x dikurangi x1-nya 2 juga. Sama dengan y2. Y2-nya 6 dikurangi y1-nya 2 dibagi dengan x2. X2-nya min 5. X1-nya 2 dikurangi 2. Oke. Berarti kita dapatkan y dikurangi 2 dibagi x dikurangi 2 sama dengan berapa ini? 4 per min 7. Atau min 4 per 7. Jadi y min 2 berarti sama saja dengan 4 min 4 per 7 ya. 4 per 7 dikalikan dengan x baru 2 berarti plus ya, plus 8 per 7 gitu kan. Atau y sama dengan 2 nya pindah ke kanan kan ya, berarti min 4 per 7 ditambah 8 per 7 ditambah dengan 2 kan berapa itu? 22 per 7. Sorry, ini ada x nya ya, 4x. Oke, ini persamaan garisnya. Jadi persamaan garis boleh sebenarnya diungkapkan dalam bentuk seperti ini, seperti persamaan nomor 2. Boleh juga diungkapkan seperti persamaan nomor 3. Nah, jadi kalau kita ingin ungkapkan seperti persamaan nomor 2 ya udah selesai sampai sini. Boleh saja sama saja ya. Atau kalau kita ingin ungkapkan seperti persamaan nomor 3, maka ini coba kita kalikan 7. Atau kalau kita kalikan dengan 7, berarti kita dapatkan 7y sama dengan min 4x ditambah dengan 22. Pindahkan semuanya ke ruas kiri, kita akan dapatkan berarti 4x plus 7y min 22 sama dengan 0. Ini ya, bentuk lain dari persamaan garis. Jadi kalian boleh diungkapkan dengan ungkapan seperti ini, boleh juga seperti ini, sama saja ya. Tinggal dipilih, silakan saja, atau tergantung yang diinginkan yang seperti apa. Kita lihat contoh yang kedua.
tentukan persamaan garis yang bergradien 2 dan melalui titik min 3,5 tekan titik P 3,5 ya. Nah, di kasus ini kita sudah tahu gradiennya dan sebuah titik. Nah, untuk yang sudah diketahui gradiennya, kita bisa gunakan rumusan nomor 2 ya. Kan ini kita sudah tahu M-nya nih ya. Maka Y kita tulis sama dengan MX ditambah dengan C. Berarti sama saja dengan gradiennya adalah 3. Jadi 3X ditambah dengan C. Nah, tugas kita sekarang mencari apa? C-nya. Nah, untuk mendapatkan C-nya, masukkan salah satu titik ini. Ini kan ada titik P 3,5, itu artinya ketika X-nya 3, Y-nya min 5 kan ya? Masukkan ke sini. Berarti min 5 sama dengan 3 dikali X-nya 3 ya. 3 kali 3 ditambah dengan C. Ini kan berarti 9 ya. 9-nya pindahkan ke ruas kiri, jadi berapa? Min 9 tambah min 5 jadi min 14. Dengan demikian kita dapatkan C-nya adalah minus 14. Dengan demikian kita akan dapatkan Y persamaan garis yang dimaksud adalah 3X dikurangi 14. Atau boleh, kalau ingin seperti ungkapan ini, pindahkan aja ke ruas kiri atau Y-nya pindahkan ke ruas kanan. Berarti 3X min Y min 14 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Ada teorema ini terkait dengan hubungan antar dua garis. Dua garis disebut sejajar kalau seandainya gradiennya sama ya. Jadi kalau M1 sama dengan M2, maka dua garis disebut sejajar. Sementara dua garis saling tegak lurus kalau perkalian gradiennya adalah negatif 1. Kita lihat contohnya. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis 2X min 3Y sama dengan 4 dan melalui titik P 2,7. Jadi garis yang ingin kita cari harus melalui titik P 2,7. Nah, dan harus sejajar dengan 2X min 3Y sama dengan 4. Nah, kalau sudah diketahui salah satu titiknya, kita bisa gunakan rumusan persamaan garis seperti ini ya. Y sama dengan MX plus C. Tugas kita tinggal mencari M-nya. Dari mana M-nya? Nah, karena sejajar dengan garis ini, maka berarti gradiennya sama aja dengan gradien garis pertama. Jadi kalau kita lihat dari garis, misalkan garis pertama 2X min 3Y sama dengan 4. Nah, kita bisa dapatkan dari sini gradiennya. Bagaimana cara mencarinya? Boleh kita misalkan pindahkan Y-nya ke kanan jadi 3Y kan ya. 3Y maka min 4 pindah kiri, berarti 2X min 4. Jadi kita akan dapatkan Y sama dengan 2 per 3X dikurangi 4 per 3. Nah, dari sini jelas sudah kita ketahui ini kan tidak lain apa? Gradiennya kan ya, kalau kita bandingkan dengan rumusan ini ya. Berarti M-nya sama dengan 2 per 3. Barulah kita dapatkan garis yang ingin kita cari, garis kedua. Ya, M-nya sudah tahu, maka gunakan dia sama dengan MX plus C. Berarti 2 per 3X ditambah dengan C. Kita cari C-nya seperti ini. Contoh 2 ya. Masukkan titik 2,7. Kalau P 2,7 kita akan dapatkan berarti Y-nya adalah 7, X-nya 2, berarti 2 per 3 kali 2 ditambah dengan
C. Sehingga kita akan dapatkan C-nya berapa dari sini? 7 dikurangi dengan 4/3. Berarti 21 dikurangi 4 berapa? 17 ya. 17/3. Dengan demikian kita dapatkan Y-nya sama dengan 2/3X ditambah dengan 17/3. Ya, ini persamaan garis yang dimaksud. Oke, contoh yang keempat. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P min 1,3 dan tegak lurus garis yang melalui titik Q min 1,0 dan R 2,4. Jadi yang harus kita cari adalah garis yang melalui sebuah titik ini, min 1,3. Kembali kita bisa gunakan rumusan Y sama dengan MX plus C. Nah, tinggal cari M-nya. Dari mana? M-nya dari informasi garis yang kedua. Jadi kalau misalkan yang kita ingin cari adalah garis kedua, yang sudah kita ketahui adalah garis pertama ya. Ini ada garis 1 itu adalah garis yang melalui apa? Melalui titik Q min 1,0 dan R 2,4. Nah, dari sini kan kita bisa dapatkan apanya? Gradiennya kan ya. Maka gradiennya tinggal Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan ini gradien garis pertama ya, M1. X2 dikurang X1. Berarti Y2-nya 4 dikurangi 0 dibagi dengan X2-nya 2 dikurangi min 1. Berarti 4/3. Itu gradiennya. Nah, garis yang ingin kita cari, garis kedua, ini tegak lurus dengan garis pertama. Kalau tegak lurus berarti akan berlaku bahwa M1 dikali dengan M2 sama dengan minus 1. Maka 4/3 dikali dengan M2 sama dengan min 1. Kita dapatkan M2-nya adalah min 3/4. Baru kita masukkan Y sama dengan MX ditambah dengan C untuk garis yang kedua ya. M yang kedua berarti ini min 3/4 kali X ditambah dengan C. Kembali seperti tadi, masukkan aja. Untuk titik P min 1,3, maka berarti Y-nya 3, min 3/4 dikali X-nya adalah min 1 ditambah dengan C. Sehingga kita akan dapatkan C-nya berapa ini? Ini kan jadi 3/4 ya. C-nya sama saja dengan 3 dikurangi 3/4. 9/4 ya. Oke. C-nya 9/4. Dengan demikian kita dapatkan persamaan garis yang dicari adalah min 3/4 kali X ditambah dengan 9/4. Oke, jadi bab pertama materinya cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya tentang fungsi dan limit fungsi. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.